kami akan menyampaikan khotbah jemaat Minggu 25 April 2021. Segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Saudari Indriwati Kana, yaitu mahasiswa PTL Fakultas Teologi UKSW, dengan menggunakan liturgi khusus. Warta yang pertama menindaklanjuti salah satu keputusan persidangan pada sidang MPL 2 Sinode GKJTU di Klasis Getasan yang lalu terkait dengan bunyi artikel merekomendasikan bulan Mei sebagai bulan pendidikan dalam kalender gerejawi GKJTU dan mengirimkan liturgi ibadah ke jemaat-jemaat serta mengumpulkan persembahan yang diberikan kepada Yayasan Sion Salatiga. Maka ibadah bulan pendidikan di GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Mei 2021 dan akan ada tambahan satu kantong persembahan yang akan diedarkan oleh majelis. Persembahan ini akan diberikan kepada Yayasan Sion melalui Sinode GKJTU. Mohon partisipasi dan dukungan doa dari warga jemaat. Warta yang kedua, ibadah Minggu 2 Mei 2021 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangsih dengan menggunakan pujian hidup jemaat dan liturgi khusus ibadah bulan pendidikan. Marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kita dipimpin dalam ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Bapa atas pemeliharaanmu, penyertaan-Mu hingga saat ini kami boleh datang ke rumah-Mu ini untuk beribadah. Bapa, kiranya Engkau menolong kami, menyertai kami dalam ibadah ini sehingga ibadah dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu bagi saudara kami Indriwati Kana yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang beliau sampaikan hanyalah firman-Mu saja. Dan kami mohon penyertaan-Mu, urapan Roh Kudus-Mu bagi Bapak Ibu Majelis dan juga tim musik, song leader, dan multimedia yang melayani pada hari ini, sehingga kami semua dapat bekerja dengan baik dan melayani dengan benar. Kiranya Engkau juga memberkati jemaat yang hadir di sini, sehingga kami semua dapat menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan khusyuk. Juga bagi warga kami yang beribadah di rumah, kiranya Tuhan Engkau juga hadir bagi mereka, mengurapi sehingga mereka pun menerima berkat firman dari-Mu. Bapa, doa kami ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Seperti Kartini yang penuh kasih, penuh semangat, dan senantiasa berjuang melawan diskriminasi, serta berani menyuarakan hak dan pendapatnya, demikianlah Tuhan Sang Maha Kasih selalu iba akan derita umatnya, tak pernah memandang hina dan membeda-bedakan, karena semua manusia di mata Tuhan adalah sama. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Allah rela mengutus anaknya sendiri untuk menjadi juru selamat, mendamaikan Allah dan manusia, melepaskan kita semua dari belenggu dosa. Pada hari Minggu ini, marilah dengan sehati, sepikir, dan saling mengasihi, kita merayakan kebaikan Tuhan sekaligus bersyukur atas kasih-Nya
yang telah merawat dan mengasuh kehidupan melalui Kartini maupun segenap perempuan dan para kaum ibu. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 8 bait 1 dan 3, Bukalah Gapura Indah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pasti pernah mengeluh dan bahkan menyalahkan Tuhan saat terjadi hal-hal yang kurang baik serta tidak kita inginkan. Benarkah demikian? Kartini mengingatkan bahwa hal tersebut tidaklah baik. Ia pernah berkata, jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang. Marilah mulai saat ini kita tidak lagi melakukan perilaku yang demikian. Kita patut meyakini dan percaya bahwa Tuhan berkarya dalam setiap langkah kehidupan kita serta tak pernah membiarkan kita jatuh dalam keburukan. Sabdanya dalam Yeremia 29 ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 46 bait 1 sampai 2. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan.
Ya Tuhan sumber cahaya, oleh karena kasih setiamu, Engkau telah menjadi terang keselamatan bagi kami. Namun, ampunilah kami, sebab kami lebih suka akan kegelapan. Dosa dan kesalahan kami sembunyikan rapat-rapat. Bahkan, kami membiarkan dalam pekatnya malam. Kami mengaku sebagai anak-anak terang, namun sikap hidup dan perbuatan kami tak ubahnya seperti orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Ya Tuhan, kami mengaku. Dengan penuh kelembutan layaknya Kartini dan para perempuan maupun para kaum ibu, Engkau terus-menerus mengingatkan kami untuk bersandar kepadamu, berbalik dari kesalahan kami dan melakukan apa yang adil. Namun, undanganmu untuk mendekat tidak kami pedulikan. Kami cenderung mengandalkan kemampuan diri atau sesama untuk menemukan solusi dari permasalahan hidup kami. Kami mengaku sebagai orang-orang percaya, namun sikap hidup dan perbuatan kami mendukakan hati-Mu. Ya Tuhan, kami mengaku. Di hari Minggu ini, kami bersatu hati bersama dengan semua orang yang masih berjalan dalam kegelapan, belum mampu menjadi teladan dalam hidup, ataupun masih bergumul dengan banyaknya persoalan dunia. Mengakui bahwa sebagai umat-Mu yang penuh dosa, hanya Engkau yang sanggup memulihkan dan menyelamatkan. Bimbinglah kehidupan kami ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
tidak anugerah seperti tertulis dalam Mazmur 86 ayat yang keempat sampai kelima. Demikian firman Tuhan. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang bersatu kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan itu, teranglah bagi kita bahwa pengampunan dosa telah berlaku dan telah terjadi. Ia baik, suka mengampuni dan berlimpah kasih. Oleh karena itulah, mari bulatkan tekad untuk tidak mengulang dosa dan hidup selaras dengan perintah-Nya. Mari bersama menerima petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat sampai dengan yang 8. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju siraman iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi dan gereja yang percaya kepada Allah Tritunggal, marilah kita letakkan genggaman tangan kanan kita di dada sebelah kiri dan penuh keyakinan mengikrarkan pengakuan kita dalam pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Kita sambut pengakuan iman rasul ini dengan memuji nama Tuhan dari Hidup Jemaat nomor 356 bait 1 sampai 2. Tinggallah dalam Yesus. Jadilah
Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Engkau masih memperkenankan kami untuk berkumpul bersama di tempat ini untuk membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, mari Engkau memberkati kami, memampukan kami agar kami mampu memahami firman-Mu ini. Juga hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman-Mu Tuhan, mari Engkau menyertai agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah seru sembahyang kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sanalah tempat penggembalaan yang baik. Mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu, Engkau masih menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan yang akan kami renungkan nanti Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepada-Mu, mendoakan jemaat-Mu di tempat ini yang dalam keadaan sakit, yaitu Bapak Markijan, Bapak Nugianto, Ibu Winarni, dan Ibu Rita Artanti. Tuhan tolong Engkau jamah mereka, memberkati mereka,
memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, agar daripadanya dapat bersumber kesembuhan yang datang daripada-Mu Tuhan. Pun juga kami berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Bapa, Engkau selalu menjaga kami, merawat kami, dan melindungi kami. Kami juga berdoa untuk keluarga jemaat-Mu dalam tempat ini, dalam pekerjaan dan usaha mereka Tuhan, dalam segala perencanaan mereka. Mari Engkau selalu menyertai, agar kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang pada saat ini mungkin terpapar oleh pandemi COVID-19. Tuhan, mari Engkau juga menyertai mereka, melindungi mereka, agar kiranya mereka boleh beroleh kesembuhan dan boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang pada saat ini mungkin jauh dari kami, orang tua dan sanak saudara kami. Tuhan, Engkau kiranya menyertai mereka di sana, sama seperti Engkau menyertai kami pada saat ini. Bapa, inilah seru sembahyang kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kasih selalu terkait dengan memberi. Memberi hati, memberi diri, memberi perhatian, memberi waktu, memberi hidup, memberi yang terbaik. Teladannya adalah ketika Allah memberi dirinya sendiri untuk memenuhi janji kehadiran Juru Selamat dunia. Bersyukurlah karena Allah sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, persembahkanlah diri kita untuk memberitakan kasih Allah dengan kata dan karya. Bila putus asa dan lebih
terimalah persembahan syukur kami, jemaat yang telah Engkau hibur dan selamatkan. Kami sadar bahwa seluruh hidup kami adalah kisah tentang kasih setia Tuhan, dan apa yang kami persembahkan sesungguhnya dari tangan-Mu asalnya. Ajarkanlah kami agar dengan kerendahan hati kami senantiasa mengingat untuk bersyukur dan memberitakan kebaikan-Mu. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita yang kita rasakan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Keseluruhan pembacaan kita pada saat ini saya memberi tema yaitu digembalakan untuk menggembalakan. Bapak Ibu lebih memilih digembalakan atau menggembalakan? Mungkin semua akan memilih untuk menjadi penggembala. Nah, memulai renungan saya pada saat ini, saya mulainya dengan satu pertanyaan. Siapa di antara kita yang mungkin dulu waktu kecil ketika ditanya nanti dewasa mau jadi apa, ada yang ingin menjadi penggembala atau peternak? Ada mungkin di antara kita di sini yang pernah menginginkan untuk nantinya mau jadi seorang penggembala? Dan saya rasa memang itu jarang terjadi. Makanya kalau sekarang kita tanya anak kecil, "Dek, nanti mau jadi apa?" Paling anak kecil itu bilangnya saya mau jadi polisi, mau jadi dokter, dan mau jadi pendeta dan lain sebagainya. Sangat jarang kita temukan ada anak kecil yang mengatakan saya mau jadi penggembala. Nah, ada apa dengan penggembala Bapak Ibu sebetulnya? Jika kita lihat dari sudut pandang kebudayaan, pekerjaan penggembala itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Tidak mudah, menantang, bahkan berbahaya dan bisa mengancam nyawa kita. Saya katakan bahwa penggembala itu tidak mudah. Saya mengatakan demikian karena menjadi seorang penggembala itu dibutuhkan suatu komitmen dan ketekunan yang sangat tinggi. Komitmen untuk terus memperhatikan domba-dombanya dengan baik, diberi air minum tepat waktu, diberi makan tepat waktu, dan dirawat ketika sakit. Hal-hal ini juga yang contohnya misalnya bapak saya di kampung, karena kalau kebudayaan kami di Toraja itu yang sering digembalakan bukan domba, tapi yang sering itu ialah kerbau. Jadi bapak saya itu ada jam-jam tertentu di pagi, siang, sore itu harus pergi merawat kerbaunya. Bangun pagi-pagi sebelum sarapan yang diurus kerbaunya dulu, dibawa ke padang rumput yang lumayan subur. Siang hari sesudah makan siang, bapak saya kembali lagi merawat kerbaunya, diberi minum, kemudian dipindahkan ke padang rumput yang lumayan subur. Begitu juga sore harinya, bapak saya pergi lagi ngambil kerbaunya, dibawa ke samping rumah. Jadi kalau malam itu kita tidur dekat dengan kerbau, bukan tidur satu ranjang ya ini maksudnya, tapi kerbau juga itu ada dibuatkan kandang di samping rumah. Itu gunanya supaya kerbau ini jauh begitu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kadang juga itu kerbau bapak saya itu manja, dia nggak mau makan. Jadi bapak saya itu rumputnya ini disiram dulu air garam, kemudian disuapin. Jadi kadang-kadang tangan kiri dan kanan bapak saya itu ada luka-luka sedikit karena digigit oleh kerbaunya sendiri. Kerbaunya manja, lebih manja daripada anak-anaknya. Jadi saya juga kadang iri, Pak saya ini gak pernah disuapin sama bapak loh, tapi kok kerbau bapak itu diberi makan. Itulah yang sering terjadi. Nah, ini yang saya katakan bahwa menjadi seorang penggembala itu tidak mudah, dibutuhkan suatu komitmen yang tinggi. Saya juga tadi mengatakan bahwa menjadi seorang penggembala itu bisa mengancam nyawa kita sendiri. Contohnya, ketika ada anak domba yang hampir jatuh di tepi jurang, di situ gembalanya mungkin di situ akan mencoba untuk menghalangi anak dombanya supaya tidak jatuh ke dalam jurang. Nah, ini kan menantang.
ini mengancam nyawa dari seorang penggembala, atau juga ketika gerombolan domba-domba ini sedang berhadapan dengan ancaman binatang buas atau juga para perampok. Nah, di sini gembala itu dihadapkan kepada dua pilihan. Apakah gembala ini mau melindungi dombanya dengan konsekuensi taruhan nyawanya sendiri, atau malah membiarkan dombanya itu mati, membiarkan dombanya diterkam binatang buas, atau membiarkan dombanya dirampok. Nah, jika saya dan Bapak Ibu Saudara ada di posisi gembala, maka jujur sebagai manusia biasa pasti kita lebih memilih menyelamatkan diri kita sendiri daripada kita harus berkorban demi seekor domba, demi seekor kambing, demi seekor kerbau. Mending kita lari daripada kita yang kenapa-napa gitu kan. Nah, sikap seperti ini sebetulnya Bapak Ibu sudah terlihat pada gembala upahan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan beraikan domba-domba itu. Nah, ini adalah sikap dari gembala upahan. Sikap gembala upahan itu sangat kontras, sangat berlawanan dengan sikap Yesus yang dikatakan sebagai gembala yang baik. Saking baiknya Yesus Kristus, Dia mau memberikan nyawanya untuk kita sendiri. Itu terlihat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Saya tadi katakan bahwa sebagai gembala upahan, ya, mending kita lebih memilih menyelamatkan diri kita daripada menyelamatkan domba kita. Tapi berbeda dengan Yesus Kristus, Dia malah mau memberi nyawanya untuk kita semua, Bapak Ibu. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita memperhatikan keseluruhan pembacaan kita tadi, keseluruhan pasal Yesaya pasal 34, di situ jelas digambarkan perbedaan antara karakter gembala yang jahat dengan gembala yang baik. Gembala yang jahat dalam ayat yang keempat, karakteristik dari gembala yang jahat itu ialah membiarkan umatnya lemah, membiarkan dombanya sakit, membiarkan dombanya tersesat dan hilang, bahkan menginjaknya dengan kekerasan dan kekejaman. Itu adalah karakter gembala yang jahat. Gembala yang jahat itu sikapnya serakah, egois, semena-mena, dan tidak ada rasa peduli, tidak punya tanggung jawab kepada domba-dombanya. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu tidak dikehendaki oleh Allah Bapa. Karena itu Allah sendiri akan tampil menjadi gembala yang baik untuk melawan gembala-gembala yang jahat ini. Karena itu gembala yang baik dalam uraian Nabi Yeskiel ini kemudian menjadi nyata dalam diri dan pelayanan Yesus Kristus. Jadi uraian gembala yang baik yang diuraikan oleh Nabi Yeskiel ini nyata dalam pelayanan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Yesus sang gembala yang baik ini rela memberikan nyawanya kepada kita semua. Bahkan tidak sampai di situ, tidak sampai kematian Dia. Ia terus menuntun dan menjaga Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa Yesus itu yang selalu menggembalakan kita. Hidup selalu dalam tuntunan sang gembala. Jadikan diri Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu Saudara adalah domba-domba dari Yesus. Bapak Ibu Saudara kiranya memposisikan diri Bapak Ibu Saudara sebagai gembala, sebagai domba yang dituntun Yesus sebagai gembala. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus mempercayakan diri kita untuk digembalakan oleh Yesus? Alasan yang pertama bahwa domba-domba itu sangat berharga. Gembala yang baik itu dia memposisikan dombanya sangat berharga bagi dirinya sendiri. Yang sakit akan disembuhkan, yang luka akan dibalut. Jadi bagi gembala yang baik, domba itu sangat berharga. Nah, begitu dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita sangat berharga di mata Tuhan.
kita, domba-domba dari Yesus Kristus, sangat berharga. Yesus memposisikan kita sebagai domba yang sangat berharga bagi dirinya sendiri. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mempercayakan diri kita untuk digembalakan oleh Yesus, yaitu bahwa Yesus sang gembala yang baik itu penuh perhatian. Yesus gembala yang baik itu menaruh perhatian yang sangat luar biasa bagi kita, domba-dombanya. Saking perhatiannya dia mau memberikan nyawanya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Alasan yang ketiga bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yesus sanggup memulihkan kehidupan Bapak Ibu. Karena itu hiduplah selalu dalam tuntunan sang gembala. Sebab gembala yang baik itu memimpin kehidupan kita. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa kita perlu. Alasan kenapa kehidupan kita digembalakan oleh Yesus Kristus. 21 April kemarin itu hari memperingati Hari Kartini. Ibu Kartini ini adalah sosok pahlawan nasional perempuan. Nah, bisa dikatakan bahwa Ibu Kartini ini adalah sang gembala. Sang gembala bagi kaum perempuan pribumi pada saat itu. Ibu Kartini ini berjuang untuk mengangkat derajat perempuan, bahwa perempuan juga ini memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dan perjuangan yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini itu telah nyata bagi kita semua. Perempuan dan laki-laki itu sama, memiliki hak yang sama. Jadi saya katakan bahwa Ibu Kartini juga itu adalah sosok gembala bagi perempuan-perempuan Indonesia. Nah, kembali dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, memang di satu sisi kita sedang digembalakan, dan di satu sisi kita sedang menggembalakan. Kita digembalakan oleh siapa? Kita digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu teruslah hidup dalam tuntutan sang gembala. Kita terus memperbarui kehidupan kita sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Itu adalah proses kita digembalakan oleh Dia. Dan kalau kita hidup dalam tuntunan sang Kristus, terus memperbarui kehidupan kita, maka Bapak Ibu akan bisa menggembalakan. Setidaknya menggembalakan diri sendiri dulu. Tidak usah mau untuk terlihat menggembalakan orang lain, tetapi mulai dari diri sendiri, menggembalakan diri sendiri, untuk tidak turut dengan hal-hal duniawi, terus memperbaharui diri dengan kehendak Tuhan. Mulai dari diri sendiri. Ingat bahwa kita semua ini adalah domba-domba dari Yesus sang gembala yang baik. Karena itu juga kita harus menjadi gembala yang baik, setidaknya untuk diri kita sendiri dulu. Dalam kehidupan rumah tangga, maafkan saya belum berumah tangga, jadi tidak bisa berkata banyak. Tapi yang saya lihat, dimulai dari diri kita sendiri, istri menghargai suaminya, suaminya juga menghargai istrinya. Bagi yang sedang bekerja, menjadi gembala bagi dirinya sendiri, yaitu bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Bagi anak-anak sekolah, menjadi gembala bagi dirinya sendiri, yaitu bertanggung jawab, belajar yang sungguh-sungguh. Bagi teman-teman kuliah, di sini kita dikuliahkan oleh orang tua kita. Di sana ada orang tua yang harus bahagia. Jadi kita di sini menggembalakan diri kita untuk sendiri. Saya katakan bahwa dunia memang tidak sama dengan kita. Kita dituntut untuk berbeda dengan dunia. Karena itu saya katakan bahwa Bapak Ibu Saudara boleh lelah, tapi jangan pernah menyerah. Karena Yesus sang gembala yang baik tidak pernah menyerah dalam menggembalakan Bapak Ibu Saudara. Kita memang lemah, manusia yang fana, dan hanya membutuhkan penggembalaan Tuhan. Maka saya katakan Bapak Ibu boleh saja lelah dalam menjalani kehidupan Bapak Ibu, dalam berhadapan dengan permasalahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu boleh lelah, tapi jangan pernah menyerah. Itu yang saya katakan. Karena Yesus sang gembala yang baik tidak pernah menyerah dalam menggembalakan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hiduplah selalu dalam tuntunan sang gembala yang baik.
Kita telah memperingati Paskah kemarin. Saya masih ingat teman saya Regina mengkhotbahkan untuk menjadi manusia yang Paskah, manusia Paskah. Apakah manusia Paskah itu masih kita hidupi sampai sekarang? Jadi manusia Paskah, kita menjadi manusia Paskah dan selalu hidup dalam tuntunan Sang Gembala yang baik. Kemudian jika Bapak Ibu selalu dalam tuntunan Gembala yang baik, maka di situ Bapak Ibu akan mampu menggembalakan diri sendiri. Dan sikap dan perbuatan Bapak Ibu ini akan dilihat oleh orang lain. Dan di situ proses penggembalaan Bapak Ibu kepada orang lain terjadi. Ketika Bapak Ibu memposisikan diri, mampu menggembalakan diri sendiri dulu, terlihat baik, selalu berlaku baik, maka orang lain di luar ini akan melihat kehidupan Bapak Ibu. Dan di situ Bapak Ibu telah menggembalakan orang lain. Jadi jangan terlalu berkobar-kobar untuk asa yang menggembalakan orang lain, tapi mulai dari diri sendiri. Hidup dalam tuntunan Yesus Sang Gembala yang baik. Bapak Ibu, demikian jauhlah perenungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Ada sukacita yang kami rasakan Tuhan. Firman-Mu telah mengajar kami untuk melihat-Mu sebagai
April adalah momen spesial di mana kelahiran sosok wanita hebat yang menjadi simbol emansipasi wanita di Indonesia, sekaligus tokoh hebat yang menginspirasi banyak orang. Umat Islam untuk pagi ini memang sudah tiada, namun semangat juangnya tidak boleh padam begitu saja. Mari kita teruskan perjuangannya. Meneruskan perjuangan memang bukan hal yang mudah. Kesulitan selalu mengintai dan menyebabkan segala sesuatunya menjadi rumit. Namun kita patut mengingat ucapan R.A. Kartini. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Bagi Kartini dan bagi sosok lain yang memiliki perjuangannya, kami ucapkan terima kasih kepada perjuangan membangun negara ini, telah menjadi inspirasi, memiliki tekad dan semangat yang tiada batasnya. Bagimu, doa kami beriring selalu. Kartini berkata, teruslah kamu bermimpi, teruslah untuk bermimpi. Bermimpilah selama kamu bisa bermimpi. Jika tanpa mimpi, apakah jadinya hidupmu? Demikianlah ia selalu memberi pesan positifnya, membangun dan menciptakan pemikiran terbuka bagi seluruh rakyat di Indonesia untuk dapat mewujudkan cita-citanya tanpa adanya diskriminasi gender. Hikmah bagi kita semua, janganlah pernah menyakiti hati wanita, karena dari rahim seorang wanitalah kita semua dilahirkan. Bapak Ibu, mari kita berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dengan penuh semangat.
Cinta kasih Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa memampukan dan menguatkan kita sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Terima kasih kami atas nama seluruh wakil jemaat beserta jemaat dikasih Yesus Lestari mengucapkan terima kasih atas pelayanan Indri, kiranya akan menjadi penguat bagi kami pada saat ini. Kita diberi kesempatan untuk bersyukur, memperingati dan merayakan hari kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara warga gereja Jemaat Lestari, atas nama seluruh Pradatani Pasamuan mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada hari ini, dan kita bawa sukacita pada saat ini. Tuhan telah mengajarkan kita, sebelum kita dapat mengembalakan, mari kita menjadi sudi bersiap diri untuk digembalakan oleh Tuhan. Terlebih pada saat ini kita akan membawa pulang semangat Kartini yang telah menjadi teladan bagi kita semuanya, bukan hanya ibu-ibu, namun bagi kita semuanya di dalam menghadapi kehidupan yang semakin berat. Namun semboyan Kartini harus selalu kita bawa, bahwa habis gelap akan terbitlah terang. Sugeng siang, sugeng pundur, Gusti berkahi. Tuhan
terima kasih untuk yang sudah menonton. Selamat Hari Kartini. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat Hari Kartini untuk kita semua. Semoga kita sebagai generasi bangsa bisa meneruskan perjuangan dari Kartini. Tidak hanya untuk kaum perempuan, tapi juga semua rakyat Indonesia. Kita selalu menghargai jasa-jasa para pahlawan kita dan mengingat kebudayaan Indonesia. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sampai jumpa di minggu depan, baik yang beribadah di rumah dan semua warga juga. Gusti berkahi. Terima kasih.